Kemarin ada seorang hamba Tuhan berkata gini, banyak orang mati sebelum mati. Wow, apa maksudnya? Mati sebelum mati. Karena karena begini, dia belum waktunya tiba, tapi secara rohani sudah mati, sudah berhenti, sudah pensiun. Padahal masih punya daya, ya Ibu Di. Dan ada seorang sampai usia 93 tahun masih melayani hari Minggu itu 3 kali, masih pergi kunjungan ke rumah-rumah sakit 50 kali dalam seminggu, bahkan masih mempersiapkan pelayanan online. Nah, hamba Tuhan ini dijuluki gini, dia mati, dia hidup sampai dia mati. Maksudnya gini Bapak Ibu, biarlah saudara kita tuh berhenti pensiun saudara waktu kita dipanggil Tuhan. Amin. Saudara ya, saya melihat Ibu Amin. Dina ini sampai ya terus menggunakan segalanya apa yang Tuhan berikan kepadanya. Itu luar biasa kesaksian dari Pak Daniel. Wow, dahsyat ya. Memberikan teladan, memberikan juga contoh. Nah, saudara, gereja itu memang seharusnya tempat pelatihan, saudara. Kalau kita lihat gereja sekarang sudah berubah fungsi, kita tempat mengiming-imingi jemaat akan berkat ya, usaha yang diberkati. Come on, saudara. Ya, saudara, gini loh saudara. Apa bedanya persoalan kita yang sudah percaya Yesus dengan persoalan orang yang belum percaya Yesus? Semua orang punya persoalan, betul Bapak Ibu ya. Semua di sini ini hamba-hamba Tuhan, penginjil. Tapi semua kita punya pergumulan, betul ya. Semua kita punya persoalan. Nggak ada, kadang-kadang hampir nggak ada bedanya juga, saudara, sama orang-orang dunia. Ya, ada kadang-kadang ada nggak enak badan juga. Nah, ini saudara sebetulnya yang menjadi partner Ibu Dina pada pagi hari ini tuh Ibu Rutiana Nesa. Ibu Rutiana Nesa dari dia angkatan 60 dari beliau tinggal di Kabupaten Saburajua NTT. Itu pulau yang sangat dekat dengan Australia. Nah, saudara, sebetulnya kesaksiannya dahsyat. Dalam satu hari, beliau memberitakan Injil bersama suaminya, menuntun 15 orang terima Yesus. 15 orang, saudara. Jadi tadi saya, wah ini kalau dia ini dahsyat sekali, saudara. Saudara pasti sangat-sangat diberkati. Tapi entah kenapa, saya tadi pagi-pagi bangun, saya lihat, wah dia kasih WA, maaf Pak, saya nggak bisa hadir Pak, nggak bisa doa pagi ini nggak bisa pelayanan Pak, karena tiba-tiba itu dia kirim WA tuh jam 1, tiba-tiba kena flu, pilek dan batuk, saudara. Waduh, berarti saya, nah ini kan yang kita urusin tiap hari. Kenapa nggak didoakan, ditengking saja gitu ya, saudara ya. Tapi yang mau saya katakan, yang persoalan kita mirip-mirip aja sama orang dunia. Ya bisa sakit juga, yang bisa masalah keuangan Iya. juga, masalah pekerjaan, masalah keluarga, saudara. Coba lihat tuh. Tapi bedanya apa? Bedanya apa masalah kita dengan orang yang belum percaya? Orang yang belum percaya, mereka punya masalah kematian karena dosa, saudara. Jadi saudara, solusinya ke gereja, saudara, kita jangan mengiming, wah Tuhan diberkati, usaha bisnis semua diberkati, keluar. Lah kayak itu-itu aja, saudara. Bagaimana orang di luar yang belum percaya Yesus, mereka ada di dalam penghukuman, mereka dalam kematian yang kekal, saudara. Harusnya gereja tempat kita melatih bagaimana supaya jemaat itu tuh saudara siap ketika ada di luar, saudara. Amin, saudara. Nah, kita nih ada di dalam momen-momen Natal, ya di bulan Desember. Saya mau sampaikan Iya. sedikit tentang Natal. Terus terang, saudara, saya kalau di Desember tuh orang happy segala macam. Saya tuh kok malah paling sedih di bulan Desember, saudara. Karena perayaan Natal lah perayaan dari 5 perayaan Kristen, saudara. Natal, Paskah, Pentakosta, kematian, kebangkitan dan kenaikan. Perayaan Natal lah yang paling dicemari, saudara. Paling dikotori, saudara. Yang paling banyak penyesatan itu justru pada saat perayaan Natal. Perayaan Natal bukan justru yang harusnya menjadi alat orang mengenal Yesus, justru menyimpangkan orang dari Yesus. Kenapa? Saudara lihat, banyak sekali saudara khususnya di apa ya tempat-tempat komersil itu Natal yang nggak ada kaitan dengan Kristus. Sampai-sampai ada hamba Tuhan yang berkhotbah menemukan Yesus dalam perayaan Natal. Nah, saudara, ya benar, karena sudah nggak ketemu Yesus, sudah nggak ada Yesus dalam perayaan Natal.
Natal sudah disesatkan, digantikan dengan namanya pohon terang. Nggak ada, saudara, ayatnya. Digantikan dengan Sinterklas. Nggak ada, saudara, ayatnya. Saudara. Digantikan, saudara, dengan diskon. Apa urusannya, saudara? Coba itu, saudara. Nggak ada. Bahkan nama Yesus pun sudah nggak ditulis. Ada yang menuliskan Merry Xmas. Bukan lagi Merry Christmas. Christ-nya itu dicoret, saudara, menjadi X. Nah, saudara, ditambah lagi apa? Wah, di gereja-gereja pun ikut bikin, di bawahnya ada kado-kado, saudara. Ya memang ya kan waktu Yesus lahir kan orang-orang Majus dari timur tuh kasih kasih persembahan. Itu persembahan untuk raja, saudara. Itu bukan persembahan tukar-tukar kado loh, saudara. Nah, saudara, saya mau kasih sedikit, saudara, tentang Natal nih. Alkitab berkata bahwa dalam kitab Lukas bahwa Yesus itu dibungkus, ya, para malaikat berkata kepada gembala-gembala di padang, dia berkata, inilah tandanya bagi kamu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin terbaring di dalam palungan. Saudara, lampin itu, kenapa Yesus dibungkus dengan kain lampin? Ini cuma satu-satunya ditulis di dalam Alkitab. Kata yang sangat unik, ini bukan sekedar kain bedong, saudara. Ada banyak orang nafsir ini sekedar kain bedong untuk seorang bayi. Tidak, saudara. Kain lampin itu juga digunakan untuk setiap domba. Domba-domba yang telah memenuhi syarat untuk dipersembahkan ke bait suci, saudara. Ini gembala bukan gembala sembarangan, saudara. Mereka mereka anak buah dari imam-imam Lewi. Mereka memantau domba-domba untuk diberi makanan yang khusus, sehingga nanti lahirnya itu domba yang tak bercacat, tak bercela, dan memenuhi syarat untuk dipersembahkan di bait suci. Dalam 1 tahun, di bait suci itu dibutuhkan sekitar 700 ekor domba untuk berbagai perayaan yang ada di dalam bait suci, saudara. Nah, itu dibutuhkan domba yang tak bercacat, tak bercela, saudara. Dan setiap domba yang lahir itu langsung dicek oleh gembala itu. Kalau itu sempurna dan itu dibungkus dengan kain lampin. Saudara, itu sebabnya, saudara, ketika malaikat berkata, engkau akan menemui, inilah tandanya bagimu, seorang bayi, kau akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin. Itu kode, saudara, untuk menyatakan bahwa itulah anak domba yang akan menebus manusia, saudara. Dan itu dibaringkan, saudara, di palungan. Nah, saudara, itu dibaringkan di palungan, itu bicara tentang kematian Yesus. Jadi sekaligus ini menyatakan, jadi lampin itu, saudara, itu seperti kalau zaman sekarang itu sertifikasi. Mensertified bahwa domba itu layak untuk dipersembahkan untuk menjadi korban di bait suci. Demikian juga Yesus adalah korban, adalah domba yang tak bercacat dan tak bercela, satu kali untuk selamanya. Itu sebabnya setelah Yesus mati di kayu salib, seluruh bait suci langsung terbelah, saudara, karena ibadah korban yang persembahan dari hewan-hewan itu sudah tidak diperlukan lagi. Sebab Yesuslah domba Allah yang tak bercacat dan tak bercela untuk menebus dosa manusia. Inilah, saudara, yang harusnya dikabarkan. Bicara tentang Natal harus bicara tentang dosa manusia. Berita Injil adalah berita dosa manusia. Persoalan kita bukanlah makan, minum, pakai, saudara. Persoalan kita adalah dosa, dan upah dosa adalah maut. Yesus yang tak berdosa dijadikan berdosa. Saudara, kebayang, saudara, percabulan, pembunuhan, semuanya ditimpakan kepada Yesus. Yesus yang tidak mengenal dosa, tapi dia menjadi cabul, dia menjadi jahat, dia menjadi pembunuh, dia menjadi pendusta, dia menjadi seorang yang penipu, saudara. Itu semua ditimpakan, dan Bapa harus meninggalkan, dia harus terpisah, saudara, daripada Bapanya. Saudara, itu yang ditanggung Tuhan Yesus. Itulah yang harusnya kita beritakan. Yesus sudah menanggung semua dosa-dosa manusia, saudara. Ini yang harus kita beritakan dalam perayaan Natal kita, saudara. Bukan menjadi perayaan Natal di mana tidak ada Yesusnya di dalamnya. Gereja-gereja juga yang merayakan Natal, kita berdoa supaya betul-betul memberitakan pertobatan, memberitakan memberitakan penebusan Yesus atas dosa-dosa manusia. Bukan menjadi perayaan-perayaan sekedar perayaan-perayaan yang tidak memberitakan kematian dan penebusan dosa daripada Tuhan Yesus. Demikian dari saya, Pak. Tuhan berkati. Saya kembalikan ke Pak Daniel Lebudina.